Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari sebelum kita menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk kami datang ke tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Kami rindukan Tuhan melayakan setiap hidup kami, Bapa, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga ketika kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu, boleh menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hatimu. Dan pagi hari ini kami mempersilahkan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, memimpin kami, menolong kami, untuk kami nikmati hadirat-Mu, untuk kami bersyukur buat setiap kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam kuat kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, yang selalu menolong kami, yang selalu menjaga kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku tahu Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongmu, seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada di sini, satu yang kami percaya. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Dan semua hal yang boleh kami lewati sampai dengan hari ini Bapa, kami percaya itu semua rencana-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan ingatkan setiap kami Bapa, seperti pujian yang sudah kami naikkan, untuk kami selalu percaya bahwa Tuhan, Kau Allah yang selalu menolong kami. Tuhan, Kau Allah yang selalu menjaga kami. Sehingga kami boleh selalu bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat hati kita, angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Yakini Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Segenap hati katakan, Tuhan selalu
tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Allah yang besar, Yesus namanya. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami siap untuk bersyukur, memuji, meninggikan nama-Mu, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan yang percaya akan kuasa Tuhan bersama-sama saya katakan, amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan kasih high five atau tos kiri kanan jarak jauh aja, katakan, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, oh hikmat kebajikan yang setia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya.
akan persiapkan hidup kita pagi hari ini, kita mau sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan dan mempersilahkan kuasa Roh Kudus berkarya bekerja di setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, maka selanjutnya saya serahkan pada hamba kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Bapa kami yang di surga, itulah kerinduan kami, hati kami Tuhan, untuk menjadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau saat yang indah ini Engkau layakkan setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu,
kepakai hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita. Dalam Galati pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Namun kita baca ayat yang ke-24 saja. Nanti Bapak Ibu baca di rumah secara pelan-pelan dan perhatikan baik-baik. Ayat ini sangat luar biasa. Galati 5 ayat yang ke-24. 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita, saudara dan saya, menjadi orang Kristen, maka kita seharusnya sadar bahwa hidup saudara dan saya bukanlah milik kita lagi. Karena saudara dan saya sudah dibeli dan harganya lunas dibayar dengan darah Yesus di atas kayu salib. Untuk itulah hidupku bukan milikku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Hidup Kudus di Akhir Zaman. Kalau hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka Allah yang ada dalam hidup kita, Allah mau supaya hidup saudara dan saya hidup kudus. Hidup suci, saudara-saudara yang kasih. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Begitu pentingnya hidup kudus, saudara-saudara yang kasih. Jangan sampai hidup saudara dan saya kita katakan enggak perlu hidup kudus. Tapi ingat baik-baik, hari ini firman-Nya mengajarkan supaya hidup saudara dan saya hidup kudus. Karena tanpa kekudusan, saudara dan saya tidak akan bisa melihat Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Berbicara tentang hidup kudus atau suci, bukan hanya tidak melakukan pelanggaran moral. Contohnya menipu, berdusta ataupun mencuri dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, tetapi bicara tentang kapasitas, kemampuan kita, diri kita saudara-saudara yang kasih untuk sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah menyenangkan hati Allah kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bagaimana menjaga hidup kudus di akhir zaman. Poin yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-16, hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih, sudahkah saudara dan saya dipimpin Roh Kudus? Dan perlu kita ketahui, dipimpin Roh Kudus adalah tindakan Allah mengajarkan kebenaran kepada setiap orang percaya melalui batin dan pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga seseorang mengalami yang namanya
cara berpikirnya berubah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara yang kasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sungguh luar biasa. Yang kadang-kala dalam hidup saudara dan saya, kita tidak memahami, tapi kita di dalam setiap kehidupan kita merasakan bahwa saudara dan saya adalah anak Allah. Sehingga dalam kehidupan kita, karena firman-Nya katakan, kalau kita sebagai anak Allah, maka saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan surga. Sehingga tanpa sengaja pula, saudara dan saya, dalam setiap kehidupan kita mau Allah itu mengikuti kemauan kita. Allah yang kita sembah itu menuruti kerinduan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itulah seharusnya Tuhan memberikan dalam kehidupan kita. Kita sering mengklaim-klaim seperti itu saudara. Tapi ingat baik-baik. Firman-Nya hari ini menyadarkan hidup saudara dan saya. Sudahkah setiap saudara dan saya dipimpin Roh Kudus? Begitu pentingnya kita menyadari sesadar-sadarnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Dipimpin Roh Kudus, dibawa hidup saudara dan saya ke dalam kebenaran. Yang semakin hari, semakin berubah karakter kita, watak kelakuan kita, cara berpikir kita untuk hidup semakin hari hidup seperti Yesus. Itu saudara, dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara dan saya dipimpin Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu membawa hidup saudara dan saya, memimpin, menuntun kehidupan kita untuk berjalan bersama-sama, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin menyenangkan Allah yang kita sembah. Bukan semakin hari semakin seperti kuda liar, semau kita. Tetapi ingat baik-baik bahwa dipimpin Roh Kudus semakin hari semakin membawa perubahan yang luar biasa dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, hidup menyalibkan daging. Dalam ayat yang ke-24 saudara-saudara yang kasih, menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bagaimana dengan kehidupan kita saudara-saudara yang kasih? Kalau kita melihat keinginan daging di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan 21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata. Perhatikan baik-baik. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku perbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Sungguh luar biasa. Firman-Nya sangat-sangat jelas. Bukan saya yang ngomong, tetapi firman-Nya sangat jelas datang dalam hidup saudara dan saya. Di mana kalau hidup saudara dan saya masih kita terikat, masih melakukan, menyenangkan kedagingan kita, maka
saudara dan saya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat baik-baik, waktu saudara dan saya terbatas. Kita tidak tahu kapan waktunya buat hidup saudara dan saya. Untuk akhir zaman. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi yang tahu pasti bahwa itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Di mana kita mengalami yang namanya kematian. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Perlunya dalam setiap kehidupan kita. Terus melihat diri kita masing-masing. Jangan sampai kedagingan itu terus kita lakukan dalam setiap hidup kita. Karena jelas firman-Nya. Kita tidak akan bisa melihat. Kita tidak akan bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan sampai saatnya kita nanti menghadap Allah yang kita sembah. Maka dia katakan, hai hambaku yang jahat. Aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Dan inilah yang terus perlu kita renungkan dalam setiap hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hati-hati kalau kita membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita menafsirkannya salah. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Contohnya saudara, kalau dalam hukum Taurat, di mana orang yang berzina melakukan, dia sudah berzina, maka dia berdosa saudara. Tapi bagaimanakah zaman anugerah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya melihat, kemudian dengan matanya, kemudian memikirkannya sesuatu yang tidak-tidak, itu sudah berdosa. Saudara-saudara yang kasih, kalau mungkin ada bapak-bapak ataupun remaja muda yang melihat seorang gadis perempuan yang mungkin dikatakan mulus, kemudian bodinya aduhai, pakaiannya kurang bahan sekali, maka mata ini hijau saudara-saudara yang kasih. Kemudian bisa memikirkan hal-hal untuk berpikir hal-hal yang tidak baik. Itu sudah berdosa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus jelas dalam hidup kita. Kalau dalam zaman anugerah, hukumnya adalah Yesus sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, bila itu semuanya tidak menyenangkan hati Tuhan, kita sudah berdosa. Hukumnya Tuhan sendiri. Jadi marilah kita akan bersama-sama dalam hidup kita. Kita akan semakin menyadari, semakin sadar dalam hidup kita bahwa hidup saudara dan saya yang harusnya hidup kita adalah hidup menyalibkan daging. Di mana Yesus itulah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Yang menjadi standar hidup kita. Yesus itulah yang menjadi pandangan patokan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama yang semakin hari di dalam setiap kehidupan kita, di mana kita akan menyalibkan kedagingan kita. Poin yang ketiga, hidup berbuah. Kalau di dalam ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sungguh luar biasa. Bagaimana saudara dan saya menjaga hidup kudus di akhir zaman? Sudahkah kita menghasilkan buah yang Allah inginkan dalam setiap hidup kita? Sudahkah kita mempunyai kasih yang datang daripada Allah? Karena kasih Allah itu tidak terbatas dalam hidup kita. Sehingga kita harus mengasihi Dia, tidak ada batasannya dalam hidup kita. Mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita. Suami istri saling mengasihi, di mana keluarga, suami istri, ayah, ibu mengasihi anak-anak. Anak mengasihi orang tua. Dan kita mengasihi sesama kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sudahkah di dalam setiap kehidupan kita mengalami sukacita, damai sejahtera? Apapun yang terjadi dalam situasi kondisi apapun, bisakah hidup Bapak Ibu saudara dan saya kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera dalam keadaan apapun? Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun tadi pujian mengatakan sehelai rambut pun yang jatuh itu tidak ada yang tanpa seizin Tuhan. Semuanya seizin Tuhan. Berarti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara dan saya, semuanya seizin Tuhan. Bisakah kita tetap menikmati yang namanya sukacita, damai sejahtera? Bisakah saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita ada kesabaran? Tidak gampang emosi, tidak gampang tidak gampang kita terprovokasi. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Adakah saudara-saudara yang kasih kesabaran, kemudian kemurahan, murah hati dalam kehidupan kita? Ada kebaikan, memang baik hidup kita, bukan dibuat-buat. Adakah kesetiaan dalam hidup saudara dan saya? Setia kepada Allah, apapun yang terjadi, tetap setia. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama hidup kita. Apakah di dalam hidup kita sudah menghasilkan buah-buah yang Allah inginkan bagi setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat yang indah ini, firman-Nya mengingatkan kita, saudara dan saya, sebelum kita makan minum perjamuan kudus, sudahkah kita hidup kudus di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang kasih, kita akan melihat, sudahkah hidup saudara dan saya dipimpin Roh Kudus? Sudahkah hidup saudara dan saya hidup menyalibkan daging? Sudahkah hidup saudara dan saya hidup menghasilkan buah? Amin. Mari kita akan pujikan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Kita akan mempersiapkan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang kita akan berdiri bersama-sama. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah menikmati sebagian firman-Mu. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Tidak ada batasannya, akan terus berbicara dalam setiap hidup kami. Bapa, pada saat yang indah ini, firman-Mu luar biasa datang dalam hidup kami. Ampunilah kami apabila hidup kami belum sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kalau saat yang indah ini kami belum hidup dalam kekudusan. Tuhan ampuni kami. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, sungguh-sungguh kami mohon pengampunan daripada Engkau. Dan pada saat ini pula kami yang hadir, yang sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon pengampunan. Kami saat ini mengambil keputusan komitmen sungguh-sungguh. Kami mau hidup suci di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami yang sudah diberkati firman Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Yesus. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu, ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah tubuh Kristus
yang telah dipecah-pecahkan yang telah dipecah-pecah untuk keselamatan kita. untuk keselamatan kita. Marilah kita makan bersama-sama Marilah kita makan bersama dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Tubuh Kristus yang ajaib. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan bersama-sama mengucapkan dengan iman, "Inilah darah Yesus Kristus Inilah darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib. yang telah tertumpah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru dan kekal sebagai perjanjian baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa, untuk pengampunan segala dosa, keselamatan, keselamatan, dan kesembuhan segala penyakit kita. dan kesembuhan segala penyakit kita. Marilah kita minum bersama-sama Marilah kita minum bersama dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Tidak ada kata lain yang layak kita ucapkan selain hormat syukur kepada Dia, Yesus yang sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita yang sudah diberkati melalui perjamuan kudus saat ini. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.